Dia masih ingat. Terus dia bilang gini, Kak, sekarang saya pelayanan. Saya jadi ketua youth di GBI Semarang itu. Saya bilang, wow. Satu lagi, boleh tepuk tangan kalau mau tepuk tangan, nggak usah. Victoria adiknya, dia jadi guru sekolah minggu, jadi pemain tamborin dan melayani Tuhan. Terus ternyata saya pernah kasih permen, dia bilang gini, Kak Medi pernah kasih saya permen dan bilang, kamu harus jadi orang yang dirasakan baik oleh orang lain. Hidup kamu harus manis. Saya lupa, dia ingat. Dan di situ saya nangis kakak, saya terharu, saya nangis kayak anak kecil. Kak Medi, tenang Kak Medi, makan dulu. Saya terharu kakak, itu nggak bisa terbayarkan. Waktu ada anak-anak yang ngasih tahu setiap nilai yang kita tabur sama mereka. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya kakak-kakak di sini pernah nabur sesuatu yang baik buat anak-anak kita di MDC Lampung. Dan itu jadi benih yang bertumbuh kakak. Amin. Kalau saya kasih ruang pasti langsung keinget. Iya saya dulu pernah ngajar si A, dia sekarang jadi guru sekolah minggu. Ada di sini begitu-gitu. Ada yang melayani sudah 20 tahun lebih? 15 tahun? 10 tahun? 5 tahun melayani anak-anak? 3 tahun? Ada? Ini murid Bu Gembala? Yes. Gimana rasanya Bu? Ingat masa-masa waktu diajarin Bu Gembala dulu. Apa yang paling diingat? 1-2 hal. Apa? Apa sayang? Dapat koala. Masih ingat tuh dapat koala. Bu Gem jangan-jangan udah lupa saking banyak yang dikasih. Apa lagi? Iya, tanpa sadar 3 adik-adik kita ini adalah buah dari pelayanan yang Bu Gembala tabur. Kakak-kakak perhatikan, setiap benih yang kita tabur sama anak-anak kita, itu akan bertumbuh jadi baik. That's why hati-hati sama perkataan kita. Ih kamu anak bodoh, kamu payah. Kan sering tuh keluar kata-kata gitu, apalagi anak-anak yang bahasa kasihnya kata-kata, dia bisa luka kakak-kakak. That's why hati-hati sama kata-kata kita. Oke, jadi penting sekali anak-anak, pelayanan anak. Dan bukan pelayanan buangan, kita harus bangga dengan pelayanan ini. Oke, saya kalau mau cerita banyak banget kisah tentang buah-buah pelayanan yang saya ketemu di mana-mana. Tiba-tiba pernah saya di PVJ Mall ketemu satu anak, Billy namanya. Dia Instagramnya Billy Music, jadi pemusik sekarang. Ketemu, Kak Medi. Lah, dia panggil kakak tapi lihatnya ke bawah. Kak Medi, Billy, kamu yang tinggi apa saya kurang gizi Billy? Kak Medi, apa kabar? Ngobrol-ngobrol, kamu ngapain Bill? Aku jadi WL kak sekarang. Serius kak, tahu nggak aku jadi WL? Karena lihat kami di WL waktu aku sekolah minggu. Wow, ternyata kita bisa jadi inspirasi buat anak-anak kita kakak. That's why ini bukan pelayanan sembarangan, bukan pelayanan buangan. Kakak-kakak adalah penanggung jawab penting untuk pertumbuhan rohani hidup anak selain papa mama. Amin. Juga bukan pelayanan untuk kita cari panggung. Bukan pelayanan untuk kita cari pujian di dalam pelayanan anak ini. Kita harus sudah beres dengan citra diri kita. Kita nggak boleh jadi guru sekolah minggu yang baperan. Ih perut kamu buncit, darah Yesus, aku dihina, aku mau mundur dalam pelayanan anak. Nggak sereceh itu kak. Kakak ngajar lipstick overweight, overlaps. Lipstick overweight nggak masuk akal ya. Lipstick overlaps, nah itu maksud saya. Kakak lipsticknya lewat. Terus kakak, oh Tuhan, oke, iya, baper berhenti dalam pelayanan, nggak sereceh itu. Diomongin sama guru yang lain, baper, udahlah saya nggak mau melayani anak-anak, dia ngomongin saya. Rendah sekali kualitas nilai kenapa kita melayani anak kalau kayak gitu. Kita sebagai guru sekolah minggu harus punya anti gores yang tebal di hati kita. Motivasi kita harus benar. That's why kakak-kakak bukan tempat untuk kita cari panggung. Kalau kakak lain yang dipilih jadi panitia, ya sudah. Kalau kakak itu yang dipilih jadi pembicaranya, ya sudah. Mungkin waktu kita belum sampai di situ. Jangan iri, sirik, apalagi mundur. Kita harus punya mental yang kuat dalam pelayanan ini. Nah, kita masuk ke definisi yang sesungguhnya. Bahwa pelayanan anak adalah pelayanan untuk pertumbuhan hidup rohani anak. Penanggung jawab utama dalam pertumbuhan rohani anak adalah papa mama. Tapi papa mama tidak bisa sendiri. Papa mama butuh guru sekolah minggu. Kenapa nggak butuh guru sekolah? Memang sekolah atau pendidikan itu juga berpengaruh penting.
Tapi fokusnya bukan ke situ. Gerejalah yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan rohani itu. Pernah nggak kakak-kakak nemui kasus ada anak-anak yang mau belajar malas. Akhirnya papa mama, ya udah papa mama kasih tahu miss ya, kakak guru sekolah minggunya untuk tegur anak ini. Akhirnya begitu missnya, Brian, ayo belajar. Iya bu, iya kak, nurut dia. Papa mama jadi partner dengan guru sekolah minggu untuk pertumbuhan rohani anak ini. Pernah kayak gitu ya, saya beberapa anak yang saya mentoring dari yang kecil sampai yang remaja juga gitu. Kak Medi malas nih ke sekolah minggu, telepon tuh. Fei, kenapa malas? Iya mau ikut. Nurut loh, karena kuat. Jadi kakak-kakak perhatikan, kita itu adalah papa mama anak-anak di gereja. Semua anak-anak kita, jangan pilih-pilih. Halo sayang, selamat pagi. Aduh wangi, parfumnya Body Shop. Welcome sayang. Mari. Cak, duduk pintar nak, hebat. Datang satu lagi, Joko. Bau ketek. Duduk situ, duduk. Kalau kita melayani anak cuma karena suka, begitu anak ada yang kita nggak suka, kita akan pilih-pilih. Keriting, bau, nggak usah. Hati kita harus jadi dasar kita melayani anak-anak ini, Kak. Kalau kita udah gak punya hati, kelar udah. Gampang rapuh, gampang mundur, gampang tersinggung. Cek seberapa hati kita di pelayanan ini. Semua bidang, Kak. Saya saya lihat satu video di YouTube namanya Panji Pragiwaksono. Dia komika, suka stand up comedy. Dia bilang gini, saya kalau stand up atau mimpin acara anak-anak gak bisa katanya. Terus satu yang saya tertarik, dia bilang, lu kalau nggak punya hati kalau lu nggak punya passion cinta anak-anak, lu nggak bisa ngajar anak, katanya gitu. Saya bilang, wow benar juga. Jadi hati akan menimbulkan passion dan dasar terkuat adalah, dengar ini kakak-kakak, panggilan. Make sure kakak-kakak melayani anak ini karena panggilan. Meskipun di awal kayak saya terpaksa biar dapat nilai, lama-lama itu jadi panggilan hidup saya. Dan saya udah janji sama Tuhan, sampai Tuhan panggil saya akan tetap melayani anak-anak. Jadi guru sekolah minggu, pegiat anak, dan saya bangga akan itu. Apa kabar kakak-kakak? Apakah kakak-kakak bangga sebagai pelayan anak? Bangga? Coba lihat kiri kanan, bangga? Bangga, haleluya. Terima kasih, mantap. Kita lanjut ya. Waktu kita 15 menit lagi, habis itu kita 20 menitan lah. Sampai setengah 8 aman sesi 1? Aman ya, baru kita break. Nah kakak-kakak, selain pertumbuhan hidup rohani anak, sebelum saya kesini, saya kasih tahu tadi ada 3 bertanggung jawab. 3 penanggung jawab, keluarga, sekolah, yang paling tinggi keluarga, sekolah, terakhir gereja. Karena kita 2 jam, 3 jam, and then selesai. Bagaimana cara gereja yang dapat presentasinya dikit, supaya dia bisa naik jadi tinggi seperti di tanggung jawab keluarga ini? Jawabannya ini kakak-kakak. Gereja harus jadi keluarga buat anak-anak. Jadi mindset kita pelayanan anak enggak cuman di panggung. Waktu anak masuk ke tempat ini kita sambut, itu pelayanan. Saya mengawali melayani anak di Bandung itu dari antar-antar ke toilet. Mau pipis, oke sini saya. Cek, tungguin. Iya tungguin, udah selesai, oke siap. Mbak dibantu, tungguin antar. Setahun kali seperti itu. Medi coba bawa icebreaker, bawa icebreaker. Lagi bawa icebreaker, adik-adik ada yang maju tarik kabel. Waduh, gimana ngomongnya ini, emosi. Diam, nggak boleh, jangan marah-marah. Oh iya. Belajar terus, sampai hari ini saya terus belajar. Semua berproses. Nggak nyangka udah 23 tahun di dunia pelayanan anak. Akhirnya udah jadi tekun dan jadi serius dalam pelayanan ini. Terus dilatih, semua berproses panjang. Nah kakak-kakak, kita bertanggung jawab untuk membawa anak-anak mengasihi, menjadi seperti Yesus. Christ Center, Jesus Center. Ada perubahan hidup di situ. Nyambung sama poin selanjutnya. Jadi melayani pelayanan anak ini, melayani anak-anak adalah kita ingin anak-anak itu diubahkan. Kalau dulu dia main Lego diberantakin satu kamar, jebret. Tiba-tiba tinggal setengah kamar, itu pertobatan. Itu proses perubahan, lama-lama tinggal 1/4, lama-lama legonya dirapiin, lama-lama dia bisa berbagi Lego ke teman-teman yang lain. Itu proses perubahan dan itu pertobatan. Bukankah kita juga berobat jalan? Terus kita maksa anak berubah lebih dari kita, nggak fair. That's why kita berproses ke semua tujuannya
menjadi seperti Yesus dan juga ada perubahan hidup anak di situ. Lalu kakak-kakak, ada pemuritan di situ. Make sure kurikulumnya bagus. Setelah kurikulum bagus, kakak-kakaknya juga bagus pakai kurikulumnya. Jangan kurikulum, udah deh kurikulum jalan sendiri, kakaknya gaji buta. Enggak buat apa-apa. Kakak-kakak perhatikan, alat peraga terbaik yang Tuhan kasih diri kakak sendiri. Waktu mengajar, nanti kita belajar sesi 2 public speaking. That's why pemuritan penting. Kalau kita memuridkan seorang murid, hal yang paling penting adalah gurunya harus berkualitas. Gurunya harus punya hati yang bagus. Kalau kita naik pesawat, waktu kita mau tolong orang, yang pertama ditolong sebelum kita tolong orang adalah diri kita sendiri. Ingat waktu oksigen itu jatuh, kita pakai dulu baru kita pakaiin ke orang lain. Waktu kita mau ngajar anak, make sure pipa ini, air yang dialirin di pipa, pipanya harus bersih. Kalau pipanya kotor, air firmannya bersih, lewat ke pipa yang kotor, nyampenya kotor. Kita ngajarin anak mengasihi ya, kitanya juga pelit jadi kakak sekolah minggu. Nangkap maksudnya ya kak? Kalau kita angka di 9 nih, apapun kualitas hidup, spiritual, rohani, segala macam, panggilan, kehidupan, pengenalan akan firman Tuhan. Kalau kita di 9, anak akan mendekati ke 9 itu. Tapi kalau kita di 2, anak gak akan lewatin 2 itu sampai 10. Makanya jadi guru sekolah minggu tidak gampang. Tapi juga tidak susah asal mau belajar. Apakah kakak-kakak bisa mundur mulai malam hari ini? Nggak bisa, salah sendiri datang ke sini ya. Sudah duduk di sini tidak bisa mundur. Jadi harus maju terus. Amin. Kita muridkan anak-anak kita. Kakak-kakak catat ini baik-baik. Kalau bukan kita yang muridkan mereka di masa digital hari ini, dunia yang akan muridkan mereka. Kita kalau lihat isu yang terjadi anak-anak sekarang, ngeri kak. LGBT, pembulian, kedok pornografi lewat game. Ya, lihat kalau di YouTube ada iklan-iklan aneh-aneh semua. Wah, ngeri banget hari ini. Kalau kita nggak punya bahan kurikulum yang menjawab kebutuhan anak hari ini, kita ketinggalan jauh kak. Kita ada di era di mana anak-anak tuh tsunami digital. Kita diam, itu artinya kita mundur, karena dunia maju. Kita diam nih, itu maju nih, kita ketinggalan. Apalagi kita mundur lebih jauh lagi. Jadi kita harus lari kak, kejar apa yang tertinggal. Yang paling pertama yang harus kita kejar, panggilan hati dalam pelayanan anak ini. Kalau saya tanya apa kabar panggilan kakak-kakak, kita ngobrol ya, kita sharing sambil main kartu. Kita bicara soal kenapa melayani anak. Ya, ini why. Kenapa kita melayani anak-anak? Kalau tadi saya sudah cerita, saya dimulai dari karena terpaksa. Bolehkah 5 kakak-kakak maju ke depan? Siapa saja boleh maju, mari. Mantap. Oh ya, saya akan kasih satu card game buat kakak yang paling semangat ya. Ini ada card game saya bagi gratis buat kakak. 1 kakak yang paling semangat. Oke, boleh baris Besti. Yes, sini. Menghadap sana ya. Wow, di antara 4 Besti ada 1 Besti juga yang kepala gengnya ya. Mari sini kak. Ya, kepala gengnya nih. Kenalan dulu ya, siapa namanya? Casya. Kakak? Esther. Kakak Esther. Betty. Leti. Betty. Oh Betty. Meme. Grace sama? Gloria. Oke. Maaf kak, ini kabel soalnya jadi dilangkain dulu ya. Oke. Tentang melayani anak di era digital ya. Temanya itu ya. Boleh pilih salah satu. Tenang, ini bukan sulap atau judi, ini cuman ada tulisan doang. Oke, nanti diikutin isi kartu ya. Ada yang ada tantangannya, ada yang pembahasan materi. Boleh dibaca dulu dek. Ukuran keberhasilan saya. Ukuran keberhasilan menurut kamu dalam kamu melayani anak di era digital, menurut kamu apa? Di era digital ada perubahan, misalnya dari anak yang nakal, ada perubahan jadi dia lebih baik. Oke, nice. Terima kasih. Boleh duduk. Terima kasih. Oke, apa di situ kak? Penyemangat untuk teman, pilih dari kelompok. Oh, memberi kalimat penyemangat untuk teman. Terserah mau pilih siapa. Pilih siapa dulu kak?
Butuh 1 jam lagi Kak? Siapa? Bu Aai. Bu Aai. Ada kalimat penyemangat dari kakak, silakan. Hidup adalah perjuangan. Terima kasih Kak, boleh kembali duduk. Oke, yang ketiga. Senyum kelihatan gigi selama 5 hitungan. Senyum kelihatan gigi selama 5 hitungan. Oke. Oke, silakan berarti buka maskernya, senyum kelihatan gigi 5 detik. Ya. Oke. 5 detik. 1, jangan lihat saya, lihat penonton. 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa, terima kasih. Mohon maaf kartunya dibalikin Kak. Ya, ya. Kalau mau nanti beli ya. Oke, langsung promo saya. Keempat. Baca Mei. Kebiasaan negatif yang bisa bikin gagal. Kebiasaan negatif yang bisa bikin gagal dalam melayani anak di era digital ini apa menurut Meme? Kebiasaan negatif dari guru-guru nih apa yang harus dihilangkan menurut Meme? Oh, bukan dari diri sendiri. Bukan dari diri sendiri. Apa ya? Menurut kamu nih dalam pelayanan anak ini apa kebiasaan negatif yang harus dihindari sebagai guru sekolah minggu? Kalau anaknya ngeselin jangan langsung ditinggalin. Kalau anak ngeselin jangan langsung ditinggalin. Nice point, thank you Meme. Kalau anak nyebelin jangan ditinggalin. Iya loh, itu dalam loh. Kadang kita biar ditinggalin. Kasihan anaknya, mungkin dia butuh dipeluk ya Me ya. Good point Me, thank you. Terakhir Dek, apa itu? Tindakan yang harus dilakukan. Tindakan yang harus dilakukan dalam melayani anak di era digital. Menurut kamu apa yang baik? Support anak. Support anaknya ya, ngasih semangat ya. Good, thank you. Good point. 5 lagi, silakan maju. 5 lagi boleh, yang belum maju silakan. Ya, mari. Biar kita sharing. Yuk. Biasa kita kalau ke anak, maju ya adik-adik, anaknya, kamu aja. Nah, kelihatan nih kakak-kakaknya nih kan. Ya, 1, thank you. 4 lagi, mari. Mari Kak, 4 lagi. Yes, thank you Kak Rati. 2 lagi. Ini bahasa Bandung. Mari Kak, 1 lagi. Hiji geus ka dia, ayo hayu atuh gancang. Tah tong lila-lila teuing atuh. Tong tunjuk, ini banyak karunia menunjuk di sini ya. Ternyata di mana-mana loh, saya ketemu di Papua sama, Jakarta, Lampung juga ternyata. Patahkan roh penunjuk-nunjuk. Itu kan terjadi zaman Adam dan Hawa kan. Ular itu Tuhan yang memberikan. Nah itu tuh, roh Adam. 1 lagi. Mari. Ya Jumerah, mari Kak. Oke, silakan dipilih, saya kocok dulu. Dipilih 1. Masih sama ya poinnya tentang melayani anak. Boleh dong. Sekarang saya pertajam melayani anak di MDC, melayani anak di MDC Lampung. Ya, temanya itu. Siapa yang duluan nih? Senyum kelihatan gigi selama 5 hitungan. Oh, karena udah pernah kita ganti ya. Kalau bisa yang baru ini coba dilihat. Oke, kita nggak pakai ayat, coba ini. Oke, nggak usah semua, 10 aja, baca. Sebutkan semua nama teman sekelas. Ya, yang di sekelas ini 10 aja, sebutkan nama 10 nama yang di sini. Ayo ingat. Karika, Kak Filia, Kak Yulisa, Kak Eva, Kak Maria, Kak Geta, Kak Chelsea, Kak Gloria, Kak Cassia, Kak Meme, Kak Betty, Kak Aai, terus Kak Adel, Kak Foni, dan banyak. Mantap, terima kasih. Berarti kenal ya. Thank you Dek. Ya, apa di situ? Keuntungan manfaat jika berhasil. Ya, keuntungan manfaat jika kita berhasil melayani anak-anak di MDC menurut kamu apa? Apa keuntungannya ketika kamu berhasil melayani anak-anak di MDC ini? Rasa senang, bahagia gitu. Ada bahagia Iya. ya? Ketika anak-anaknya juga berhasil. Thank you, terima kasih. Nice point. Next Kak Rati.
Ceritakan mengapa tema ini penting dengan gaya seperti penari kecak sedang menari. Penari kecak sedang menari. Penari kecak tuh yang di Bali yang cak 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 cak. Ya, oke. Jadi ceritain kenapa tema ini penting nih, melayani anak-anak ini penting. Kenapa sambil nari kecak? Ya, silakan. Karena pelayanan, nah gitu-gitulah ya, kira-kira begitu. Saya udah bantu tuh Kak, malu saya Kak, harga diri. Ya sekarang Kakak dong. Ya, iya tema pelayanan anak di MDC Lampung. Kenapa penting training malam hari ini? Ya silakan. Kak, tanpa sadar ya, kita belajar nilai pelayanan anak. Muka tebal, hati suci. Dalam pelayanan anak ini nggak boleh ada gengsi-gengsi. Iya dong. Yes, silakan Kak. Ayo Kak. Bagus loh. Sangat penting melayani anak-anak karena Jangankan Kakak, saya juga geli lihat Kakak. Ya, coba lanjut aja Kak. Cuek aja udah. sangat penting kita dalam pelayanan anak. Karena anak-anak akan lebih mengerti nilai rohani. Akan anak mengerti nilai rohani. Terima kasih Kak Rati. Nice. Oke Kak, mari. Siapa suruh datang malam ini? Entah Kak, masih lucu. Kalimat penyemangat untuk diri sendiri. Yuk, totalitas Dona. Thank you Kak, semangat. Kita ganti ya, saya pilihin deh. Nah ini. Tenang, nggak usah takut, kayak saya mau gigit Kakak aja. Harus di Alkitab ya Kak? Di sini. Oh di sini. Boleh baca. Tokoh yang dapat jadi teladan atau role model, ceritakan alasannya. Ya, tokoh yang jadi teladan di tempat ini menurut Kakak siapa dan apa alasannya? Bebas, siapa yang ada di sini? Si Aai. Orangnya lemah lembut, baik hati, sabar banget. Terima kasih Kak. Oke ya. Jadi saya jadi melihat kalau Kakak di depan bagaimana, terlihat mana yang kepribadiannya heboh, ada yang kepribadiannya malu-malu, ya terlihat mulai bakat-bakatnya. Mantap. Why? Kenapa kita melayani anak-anak? Kakak-kakak selalu penting untuk kita lihat why. Ya, dalam kita melakukan apapun, bisnis, kerjaan, di keluarga, why itu menjadi dasar yang penting. Why akan menentukan seberapa kita mau bayar harga di situ. Why penting banget. Jadi kalau ditanya kenapa kakak-kakak melayani anak-anak, boleh kita ngobrol ya, sambil duduk saja tidak apa-apa. Saya akan pilih dari yang namanya alfabet dari yang paling bawah. Z, ada nama Z di sini? X, Y, Z. Y, ada namanya Y? Yudas? Oh, ya oke. Siapa suruh namanya Yulisa ya? Kenapa melayani anak-anak di sini, Cik? Dijorokin. Awalnya dijorokin. Oh ya? Terus? Siapa yang ngajak? Ada di sini? Oh, pas di sini siapa yang ngajak? Bu Gembala, Bu Filia. Oh enggak. Langsung nyari siapa kalau gitu. Bu Filia yang ajak, luar biasa. Mantap Bu Gembala, penjangkauan ya. Thank you. Boleh tepuk tangan, kamu tepuk tangan. Jangan nanggung. Boleh tunjuk dua lagi, boleh pilih siapa aja di sini. Tunjuk. Satu dulu. Satu-satu. Dua tapi satu-satu.
Kalau bisa yang belum maju dan belum bicara, biar semua dapat jatah. Adel dan Foni, Kak Adel dan Kak Foni. Kak Adel, kenapa melayani anak-anak di sini? Suka sama anak-anak, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan. Ada alasan lain Kak selain suka? Ya, lucu, menyenangkan dan kadang nakal juga ya. Oke, thank you. Kak Foni. Dijorokin siapa Kak? Siapa yang jorokin Kak? Oh suami. Jadi akhirnya patuh sama suami ya. Oke, terima kasih Kak Foni. Saya penasaran 2 lagi. Kak Foni boleh tunjuk? 2 lagi. Yang belum ngomong. Biar semua kebagian. Kak Maria, Kak Yusuf, biar jadi cerita Natal. Kak Maria sama Kak Chelsea. Kak Maria dulu, kenapa melayani anak-anak di MDC Lampung? Wow, jadi diri sendiri yang memilih setelah DKHB itu? Atau ada yang ngajak? Siapa yang ngajak? Ada di sini? Wah luar biasa, Kak siapa? Kak Heni yang ngajak. Thank you Kak Heni sudah mengajak menjangkau guru baru di sini. Oke, Kak Chelsea ya sekarang. Oke. Mau cak-cak lagi? Ada yang mau jadi cak-cak? Oke, baik silakan. Kak Rati kepahitan sama tari itu ya. Nanti kita pelepasan habis ini Kak ya. Ya Kak Chelsea. Kenapa? Jadi murid, kamu dari sekolah minggu sekarang jadi pengajar, gitu. Masih pendamping tapi dulu dari sekolah minggu. Nice, keren banget, tepuk tangan, bagus sekali. Oke, saya akan langsung masuk ke poin Y sebelum kita break, masih ada 20 menit. Kakak-kakak boleh sambil kita buka Alkitab atau catat. Nomor 1 adalah, kenapa kita melayani anak-anak? Ini harus jadi alasan kuat, lebih dari sekedar kita suka, anak lucu, anak gemes, dan lain-lain. Yang pertama, anak penting bagi Tuhan. Kalau kakak-kakak perhatikan teks Alkitab dari 2 teks ini jadi salah 2 dasar mengapa pelayanan anak sangat penting. Mari kita buka sama-sama kakak-kakak Matius 18 ayat 1 sampai 5. Matius 18 ayat 1 sampai 5 kita akan baca bergantian. Boleh buka Alkitab di handphone. Judulnya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Kita baca bergantian, kakak-kakak boleh ya. Minta tolong saya ayat 1 dan seterusnya sampai ayat yang ke-5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 2, go. Itu giliran saya, ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Anak kecil dijadikan contoh pemulihan hidup di situ. Lalu ditambah lagi Tuhan Yesus kasih contoh tentang konsep kerajaan surga. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 4, 2, 3. Ayat 5, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ini keren. Ia menyambut aku. Dahsyat banget ayat ini. Di ayat 4 dibahas tentang kalau ingin yang terbesar dalam kerajaan sorga harus menjadi seperti anak kecil ini. Tuhan kayak ngomong, belajar dari anak-anak. Belajar mengampuni, belajar dari anak-anak. Dia berantem nih anak-anak nih. Mereka berantem sesama teman. Habis berantem, ya udah ya maaf ya, kita main lagi, pelukan lagi. Orang dewasa berantem 10 tahun kemudian baru beres. Kepahitannya panjang banget. Iya gak sih? Iya, ketulusan, kepentingan,
dan lain-lain. Kita harus belajar dari anak-anak. Itu Tuhan ngomong. Dan keren banget di ayat terakhir, di ayat firman Tuhan bilang ini, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku. Iya apa kakak-kakak di situ? Menyambut aku. Kita menyambut Tuhan Yesus dengan menyambut anak kecil. Jadi jangan marah-marah sama Tuhan Yesus. Jangan galak-galak. Sayangi mereka. Mereka pemimpin masa depan. Ingat, benih. Someday kakak-kakak, waktu kita mati nanti, meskipun kita gak banyak orang puji pelayanan ini, gak dipuji, gak dapat apapun, gak dapat penghargaan, suatu saat ada anak-anak yang datang, kakak makasih udah ajarin aku tentang Yesus, makasih sudah memperkenalkan aku tentang Yesus. Penghargaan terbaik, mahkota keabadian yang Tuhan sudah siapkan buat kita, lebih mahal dari apa kata orang tentang pelayanan ini buat kita kakak. Jangan mundur. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ini teks yang keren banget. Saya suka banget juga ayat ini. Yesus memberkati anak-anak. Keren banget. Kita baca bergantian lagi kakak. Saya ayat 13, saya minta dengan hormat kakak-kakak ayat 14 dan seterusnya. Markus 10 ayat 13. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Kira-kira anak-anaknya 1, 2 atau lebih kakak-kakak? Banyak ya, membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. 14. Tuhan menganggap anak-anak itu orang, bukan setengah manusia. Dianggap keutuhan manusia yang utuh. 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. 16 kita baca bersama 2, 3. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saya kelewat di ayat yang atas, ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ini respon Yesus yang menarik kakak. Ia marah dan ia berkata kepada mereka, murid-murid ini. Menurut kakak ya, kita imajinasi, nadanya lembut, datar atau tinggi? Tinggi. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Bayangkan anak-anak lagi lucu-lucunya mau ketemu Tuhan Yesus, dibawa sama beberapa orang. Yesus capek habis pelayanan, lelah. Mungkin murid-muridnya pikir, jangan, Yesus istirahat dulu. Jadi waktu anak-anak itu datang, murid-murid menghalangi, dalam pikiran murid-murid nih, Yesus pasti bela kita. Bagus murid-muridku, kalian menghalang-halangi anak-anak itu, aku memang mau istirahat. Di pikiran murid-murid, kenyataannya murid-murid kena marah. Jangan menghalang-halangi mereka untuk datang kepada aku. Saya jadi mikir begini, imajinasi saya. Waktu kita sebagai orang tua atau guru sekolah minggu tidak mengajarkan kebenaran ke anak-anak dengan baik, itu sama dengan kita menghalangi anak-anak untuk datang sama Tuhan. Untuk dia belajar firman Tuhan yang baik. Karena kita kasih setengah-setengah. Kita kasih firman Tuhan yang basi. Oh, materi ini saya sudah hafal. Sabtu nih, Minggu ngajar kita baru sadar Sabtu. Oh Tuhan Yesus, aku ngajar besok Minggu. Baca seadanya, baca kurikulum seadanya. Minggu baru kita ngajar seadanya. Adik-adik mau belajar apa hari ini? Waduh, haleluya, 12 kali. Begitu kita ngajar, apakah anak dapat makanan yang fresh? Kita baru persiapan Sabtu sore. Dan saya menemukan di seluruh kota di Indonesia ini ada banyak kakak-kakak guru sekolah minggu. Satu permasalahan kita yang kita harus bertobat. Persiapan. Persiapan, mau WL nih. Ya besok aku WL, begitu Minggu. Adik-adik mau nyanyi lagu apa? Nggak persiapan. Udah gitu ada anak yang gak sungguh-sungguh nyanyi dengan baik, kita marah-marah. Kok loyo sih, kok lemes sih? Terus kalau anak-anak bisa ngomong ya, kok gak persiapan sih? Biar fair dong sekalian. Kita harus bertobat sama-sama kakak-kakak. Boleh pegang pundaknya terus bilang, Kak persiapan yang baik. Persiapannya maksimal.
Yang kedua kakak-kakak, selain yang pertama anak-anak penting bagi Tuhan. Sebelum saya ke poin 2, kakak-kakak perhatikan ini. Saya punya banyak sahabat, termasuk saya juga baru nikah. Kami rindu punya anak. Saya sama istri saya doa, kita berusaha, kita doa, kita pengen banget punya anak. Baru setahun nikah. Lalu saya ketemu banyak teman-teman yang sudah menikah sangat lama dan banyak juga yang belum dapat anak. Lalu ada satu pasangan dia terapi. Bayarnya 50 juta terapi untuk bisa dapat anak. Apakah berhasil? Dia gagal juga. Sampai akhirnya dia dari berdoa, puasa, terapi suntik sampai ke dukun. Ada yang sampai ke dukun, kayaknya dia hopeless, dia ke dukun, ke Gunung Kawi apa gunung mana tuh ya. Udah banyak cerita-cerita, di antara kita lagi nongkrong cerita-cerita. Satu yang saya nangkap, ketika Tuhan kasih kesempatan kakak punya anak, itu berkat yang sangat mahal. Termasuk dapat anak, dipercaya di gereja ini untuk kita muridkan. Kakak-kakak, 1 jiwa mahal banget. Mahal banget. Kenapa kamu lihat? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya kenapa mahal? Mahal banget. Mahal banget. Mahal banget. Kalau saya pakai bahasa digital ya, kalau kita di Zoom gitu ya, 1 viewers itu jiwa dan itu berharga. 1 jiwa bertobat, seisi surga bergemuruh. Jadi penting banget. Kakak-kakak dipercaya 60-an anak di sini. Besok kita Natalan bisa sampai ratusan. Muridkan mereka kakak-kakak. Sebelum kita muridkan anak-anak, kakak juga harus mau dimuridkan. Ikut kesan, DKHB dan lain-lain. Harus mau diajarin. Waktu kita ngajar, kita harus mau diajar. Saya sampai hari ini masih ikut kursus public speaking di Jakarta. Saya terus belajar. Karena catat ini baik-baik. Stop belajar, stop mengajar. Itu pertama. Yang kedua, jangan kasih makanan basi buat anak-anak kita. Harus fresh. Fresh dan fresh. Generasi penerus, poin yang kedua. Wow, tinggal sebentar lagi kita sesi ini selesai. Kakak-kakak, 1 generasi itu menurut penelitian itu di 14 sampai 15 tahun kurang lebih. 13 sampai 16 tahun, itu 1 generasi. Lalu ada 1 ayat yang bagus banget. Matius 1 ayat 17. Coba kita buka sama-sama. Ayat ini jarang sekali dikhotbahkan. Bolehkah saya minta tolong satu kakak untuk baca Matius 1 ayat 17. Siapa saja boleh. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Terima kasih deh. Ada 3 kali 14 keturunan di situ. Saya coba ulang lagi. 14 keturunan Abraham sampai Daud, 1 generasi. 14 keturunan dari Daud sampai ke Babel, 1 generasi. 14 keturunan dari Babel sampai Kristus, 1 generasi. Kakak-kakak perhatikan, surga harus menunggu 3 generasi sampai Kristus lahir. Udah disiapin tuh dari dulu. Bahkan di perjanjian lama udah dinubuatin. Untuk Kristus lahir ke dunia menebus dosa manusia. 1 jiwa seberharga itu disiapkan nama surga. Generasi per generasi. Pertanyaan saya, apa kabar anak-anak kita yang kita siapkan dari sekarang? Jadi waktu kita anak-anak itu datang, kita pandang mereka sebagai pemimpin di masa depan. Presiden nih, menteri nih, gubernur Lampung nih. Iya enggak? Penguasa bagian games mewakili Indonesia nih nanti. YouTuber hebat nih, pengusaha hebat nih. Jadi di image kita, mereka masa depan. Saya pernah ke Palu beberapa bulan lalu, ketemu satu sahabat saya, dia dipindahkan tugas dari Jakarta ke Palu. Menarik kakak-kakak, kenapa dia dipindahkan? Jadi ada satu gereja di Palu, itu 1 generasinya hilang. Jadi generasi dewasa muda itu nggak ada di gereja itu. Begitu dicek, dilihat sejarahnya, ternyata sekolah minggunya nggak dilayani. Jadi sekolah minggunya anak-anaknya cuma dikit 3-4, dibiarin tuh. Teruslah gereja itu bertumbuh, ternyata anak-anak itu makin jadi dewasa muda, jadi gereja itu tua plus langsung ke anak-anak. Yang dewasa remaja, anak-anak remaja sama yang generasi tua, yang muda-mudanya nggak ada. Teman saya dipindahkan ke Palu cuman untuk nyari kemana dewasa muda. Jadi mereka pasangan muda, suami istri di Palu, akhirnya kunjungan tuh cari kemana dewasa muda itu. Nggak dilayani, hilang gereja itu. Kalau teman saya nggak diajak ke depan, putus, ada yang lost. Hilang, bangunannya ada tapi orangnya bisa nggak ada. Dan banyak sekali di luar negeri kayak gitu. Zaman dulu Korea
Yang zaman waktu berdoa nangis-nangis, semua difokusin ibadah. Begitu dia growing, anak-anaknya nggak dilayani, kosong gerejanya. Dan ada banyak Eropa dan lain-lain, gereja megah, tapi yang hadir opa-opa, oma-oma, hilang generasinya. So kakak-kakak, beruntunglah MDC Lampung ada 60-an anak yang Tuhan kirim di gereja ini. Yes, boleh tepuk tangan buat Tuhan. 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, mereka pemimpin kakak-kakak. Dan kita jadi kayak busur panah yang bertanggung jawab untuk membidik. Kita tuh dibilang pendidik-pembidik. Keren tuh, pendidik-pembidik. Kita mendidik mereka untuk jadi pembidik supaya jadi seperti anak panah yang meraih tujuan hidup mereka. Amin. Makin terbakar kakak-kakak untuk melayani anak-anak. Amin. Pegang pundak sebelah bilang, terbakar. Haleluya. Saya tutup dengan beberapa slide terakhir. 7:30 kita selesai. Yang ketiga, panggilan Tuhan. Make sure panggilan Tuhan. Gimana cara kita tahu ini panggilan Tuhan? Dengan kakak hadir di sini malam hari ini, Tuhan pakai saya dan Pak Gembala untuk menyuarakan ini, untuk panggil kakak-kakak ada di ladang pelayanan ini. Amin. Panggilan Tuhan. Amanat agung, Tuhan memanggil untuk memuridkan bangsa-bangsa. Di dalamnya ada anak-anak. Perintah Tuhan, Tuhan yang suruh, Tuhan jadi teladan. Dia sayang anak-anak, dia pangku anak-anak. Dalam imajinasi saya, Tuhan itu lucu. Dia main sama anak-anak dan anak-anak nyaman. Yesus hebat banget. Oke, sekarang kita masuk ke when atau kapan. Kapan kita harus melayani anak-anak? Kakak-kakak, mulai dipikirkan calon pemimpin baru ya. Ada Kak Adel sama Kak Eva mengganti Kak Rika nanti. Mulai kapan Kak resminya? Tahun depan 2023 di bulan Januari. Wow, udah tinggal berapa bulan lagi loh. Make sure kakak-kakak punya kegiatan yang tidak cuma hari Minggu, ada mungkin Rabu Gembira, Kamis Ceria, Jumat Galau. Enggak ada ya. Jumat Galau enggak ada. Sorry. Enggak ada ya. Ada momen-momen di mana anak kita muridkan, didata anaknya, kunjungan anak yang ulang tahun, kunjungi anak yang sakit, biar tidak cuma di hari Minggu. Karena setiap hari jadi penting. So pertanyaannya, siapa yang dipanggil sama Tuhan? Jawabannya adalah kita yang terpanggil dan itu adalah you. You. Coba tunjuk, you yang terpanggil. You terpanggil. 3 bestie aku di depan ini, kalian masa depan guru sekolah minggu di MDC Lampung. 1 yang belakang juga. Yes. Saya pernah ada di kursi seperti kalian waktu itu. Saya duduk, terus ada seorang pembicara yang ngomong, kamu yang harus meneruskan Medi. Dan saya sekarang sudah mulai tua, tahun depan 40 tahun dan saya mulai regenerasi. Kalian nih bestie-bestie ya. Doakan kakak-kakak, tahun depan kita akan bangun namanya Sekolah Pelayanan Anak di Bali. Visinya adalah 1 provinsi, 1 guru sekolah minggu. Akan diajarin dalam 2 minggu, kita kejar kalau yang ibu-ibu rumah tangga bisa cuti 12 kali pertemuan, 10 sesi. Di situ akan diajarin semua hal, spiritual, pandangan, mengajar menggunakan alat permainan, yang akan bicara pembuat kartu ini, juga ada mengajar ventriloquist, boneka, digital, segala macam kita mau ajarin dan bersertifikat di bawah naungan STTII Bali di Dalung. Kita pengen buat terus biar ada regenerasi. Siapa tahu Lampung mau utus 1 biar belajar di Bali. Sekalian liburan di Bali. Healing kita, ya kan? Lanjut Kak ya, sebelum saya tutup. Mencintai anak-anak, make sure kakak cinta anak-anak. Gimana sih caranya biar kita kreatif? Cintai pelayanan ini. Orang yang jatuh cinta pasti kreatif. Bener nggak yang udah nikah? Atau yang pacaran? Kan biasa kalau kita mau ngasih sesuatu ke pasangan kita akan berkreasi. Puisi kayak bak bulan di tengah malam. Ya, misalnya gitu ya. Ada aja caranya supaya menyenangkan pasangan kita. Termasuk anak-anak, kita putar otak cari cara biar anak-anak senang. Ya, how? Nah ini penting, kita masuk ke poin yang paling penting di sesi ini. Bagaimana cara melayani anak di era digital? Kakak-kakak, para leader, para anggota guru sekolah minggu, perhatikan ini. Nomor 1, ya ada 4C yang penting di era, di masa sekarang di abad 21 ini. 4 C's, the first C adalah C yang pertama, collaboration. Kita udah nggak zaman Superman. Ih aku bisa semua, aku seperti Agnes Monica, multi talentan. Udah nggak zaman bro sis. Kalau you punya kekuatan 1, pasti yang lain punya kekuatan juga. Itu harus digabungin.
Kita bisa kolaborasi apa nih? Ya aku nggak terlalu ngerti teknologi, you yang bagian IT-nya ya, I yang bagian apa. Jadi kolaborasi. Kakak-kakak tim, Kak Rika udah pernah ada jadi leader, ada tim core ya, tim inti bersama Kak Rati dan geng yang lain. Perlu ada tim core. Lalu di layer 1 baru layer 2. Perlu kolaborasi di situ. Nggak bisa sendiri. Yang ada beban sendiri, stres sendiri, bisa gila sendiri lama-lama. Karena nggak gampang mengurus anak-anak. Jadi ketika tim dibangun, semakin kuat tim, semakin menjangkau lebih banyak. Sama seperti jala ikan. Kalau kakak jala ikannya cuma 2 jaring, yang didapat cuma ikan teri, ikan-ikan kecil. Tapi begitu jalannya lebar, kuat dan lebar, makin besar ikan yang didapat. Tuna, cumi, cakalang, ikan kaleng, enggak ada ikan kaleng ya. Ikan-ikan besar yang didapat. Ya, ikan-ikan keren ya. Saya ilustrasikan gini, udah nggak zaman Superman karena Superman is dead. Yang ada adalah Avengers. Wis. Jadi biar saling melengkapi. Oke, kakak-kakak, sekarang coba lihat kiri kanan. Bagi kakak siapa yang belum pernah bekerja sama, ya kan? Mulai hari ini belajar banyak berkolaborasi. Mulai banyak berkolaborasi. WL sesekali 2 orang, ngajar sesekali 2 orang. Iya. Bangun tim kurikulum, tim pujian, bangun tim. Mindsetnya adalah kita bisa berkolaborasi di bagian mana. Yang kedua, harus kreatif. Sesi 2 kita akan belajar kreativitas. Harus kreatif. Kreatif itu apa? Pikirin sesuatu yang baru. Try something new, coba sesuatu yang baru. Saya mau coba masuk pimpin pujian nggak pakai shalom dulu, kan shalom udah di icebreaker di awal, masuk tiba-tiba sedih misalnya. Adik-adik Kak Medi sedih banget hari ini. Ada yang bisa hibur Kak Medi nggak dengan ketawa? Coba ketawa yang paling kencang. Satu ketawa. Wah, semua udah sukacita. Ya udah deh, Kak Medi jadi sukacita. Yuk semuanya memuji Tuhan. Misalnya gitu. Jadi kreativitas yang kita bisa coba sesuatu yang baru. Harus mau gila Kak. Harus mau gila. Kayak tadi tuh Kak Rati. Batasannya antara, aduh ini kalau gue cak, harga diri gue jatuh nih. Tapi gue harus coba karena ini challenge dari Kak Medi. Dan juga meskipun ditonton ya udah deh sikat aja langsung cak. Ya. Begitu Kak Rati langsung bisa mencoba tarik cak langsung menguasai audiens. Udah masuk ke ranah seni public speaking, mempengaruhi. Dan semakin Kak Rati all out, semakin akan terpengaruh kita. Tapi kalau Kak Rati setengah-setengah, mundur lagi tuh, tarik-tarikan. Nah itu public speaking. Itu public speaking. Nanti kita bahas kupas tuntas di sesi 2. Jadi harus mau coba sesuatu yang baru. Try something new, itu kreativitas. Musuh kreativitas. Musuh kreativitas, itu kakak. 1. Alasan. Aduh, nggak bisa, gaptek, kuno, sibuk, alasan aja terus sampai Tuhan datang nggak akan jadi. Karena alasan. Jadi no reason Kak, nggak boleh pakai alasan. Yang kedua, kemalasan. Musuh kreativitas, alasan dan kemalasan. Jadi stop belajar, stop mengajar. Harus mau belajar terus, ngulik terus dan nggak banyak alasan. Ya kita nggak usah bahas ini karena waktu. Yang ketiga, critical thinking. Kakak-kakak kita harus jadi guru sekolah minggu yang kritis, yang berpikir kritis. Contoh, dalam kita persiapan pengajaran kita harus mulai kritis. Saya ngajar kisah tentang Yesus berdoa bangun pagi-pagi benar. Di Alkitab pagi-pagi benar sama gak ya konteks di Israel sama konteks di Indonesia? Oh beda ternyata. Di sananya waktunya mungkin lebih lama atau mungkin lebih cepat. Oh suasana di Israel tuh dingin banget kalau dia lagi dingin. Beda sama kita yang tropis. Ya, jadi itu Kak. Kita harus mulai ngulik, belajar, cari tahu. Kritis apa yang kita, sebenarnya ada satu sesi seni menggali Alkitab. Tapi karena kita waktu terbatas, saya kulit-kulit dulu ya. Nanti tahun depan kita sikat lagi materi-materi yang lebih dalam. Kakak-kakak, kenali anak-anak yang kita layani. Bahasa kasihnya, bahasa kasih contoh ya, bahasa kasih itu. Kita masuk ke bahasa, ada 5 bahasa kasih manusia. Physical touch, disentuh. Kalau dipeluk tuh dia ngerasa disayang. Quality time, ngobrol, handphonenya ditaruh. Quality time, ada orang yang ngerasa disayang waktu dia didengerin tapi nggak pegang handphone, orang yang ngobrol. Quality time tuh. Ada act of serve,
di servis, mau minum, sini diambilin, dikasih minum, duduk. Dia ngerasa disayang. Ada lagi yang keempat, give. Waktu dapat pemberian, dia ngerasa disayang. Ya, ada yang give di sini? Kayak kalau dikasih sesuatu happy banget, itu barang yang dikasih disimpan sampai Tuhan datang tuh. Dia ngerasa disayang, karena give. Physical touch, quality time, give, act of service, sama satu terakhir word, kata-kata. Begitu dipuji, ih kamu hebat, itu rasanya, aduh Tuhan seneng banget. Kamu cantik, aduh Tuhan seneng banget. Itu kata-kata. Jadi anak-anak juga punya 5 bahasa kasih yang sama. Sebelum kita ke anak-anak kita kenali bahasa kasihnya, kenali tim kakak-kakak di sini. Apa bahasa kasih leader kita? Apa bahasa kasih tim WL kita? Jangan-jangan word, terus kita ngomong sama, kamu payah sih WL-nya suaranya fales. Kamu ngomong di suara apa, kedengarannya di Israel. Musiknya di Palestina, perang tuh suara lu, gitu-gitu kan. Luka dia Kak, di hatinya perang dunia. Sakit hati dia, karena word. Dia akan ingat sampai Tuhan datang tuh, kepahitan tuh. Nah itu kenapa di tim harus hati-hati Kak. Serius, di tim harus hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati, nih perhatikan ya, ada banyak pelayanan anak hancur karena timnya hancur. Waktu kita timnya nggak solid, kubu-kubu yang jadi korban pertama itu anak-anak. Nah biasanya kubu terjadi itu karena asumsi. Asumsi terjadi karena nggak ada komunikasi. Jangan-jangan memang kakak itu nggak suka sama aku ya. Terus ada kompor nih, kompor meleduk ini nih, dia punya karunia mengompori. Ada tuh begitu tuh. Itu kalau saya bilangnya roh lambeturah. Nah, ada loh Kak dalam tim. Jadi dia tuh karunianya, dia kalau masalah lain dia diam. Tapi begitu, iya dia memang suka. Keluar tuh, nah bener emang dia gak suka sama kamu. Terpancinglah, akhirnya jadi kubu-kubu pembenci, kubu yang dibenci. Dua-dua masing-masing jadi asumsi nih. Gak ketemu, bubar, tinggal tunggu bom waktu. Begitu ada trigger apa, emang kamu gak suka, boom. Rusuh tuh, chaos tuh. Menang, lawan gitu berantem gitu ya. Kalau karena udah gak diberesin, udah numpuk. Jadi itu harus hati-hati. Dan yang jadi korban pertama adalah anak-anak. Kadang dalam permasalahan dalam tim, bukan anak-anak yang bermasalah. Antar kakak-kakak. Antar provinsi gitu ya, antar kita. That's why ini harus beres. Kenali, saya usul dalam tim banyak bonding. Bonding ke Pahawang bareng kayak snorkeling bareng, ke Teluk Kiluan bareng lihat lumba-lumba. Sesekali nongkrong, ngopi bareng, terus bahas kehidupan. Gimana keluarga kamu? Cerita kehidupan. Jadi akrab, begitu bonding akrab, dapat ide dari Pak Kris, aku pengen tahun depan bikin ini, itu digodok sama-sama, bikin drama musikal yuk. Timnya udah kuat, jadi, pasti jadi. Semakin kakak naik levelnya, semakin Tuhan akan percayain lebih. Timnya harus kuat dulu. Jadi sebelum kita beberes level 4, level 1 dulu nih, kesatuan tim. Banyak bonding, banyak ada leadernya yang kunjungi masing-masing ke rumah kakak-kakak. Cari kenali lebih dekat, bangun tim tuh gak gampang, butuh proses panjang. Saya bangun pelayanan ada namanya Tim Ceria Indonesia, kita 9 orang khusus buat daerah bencana. Baru balik dari Cianjur kemarin. Dari Tuhan percayakan donatur 10 juta Kak. 10 juta kita bersembilan, pakai uang kita. Proses, gak suka drama, aduh ribet banget kalau udah drama. Ada aja setiap journey itu pasti ada, tapi kita mau lewatin itu. Ini Kak perhatikan, karena visi kita jelas, mau hibur anak-anak di bencana. Jadi kalau ribut nih, saya sama kita berdua tim, kita nggak serang personal, aku nggak suka, kamu sih tinggal rumahnya di bukit. Lah apa urusan tinggal di bukit sama anak-anak? Kan personal itu. Sorry ya tadi gue salah, yuk kita hibur anak-anak lagi. Karena tujuannya jelas, visinya tuh ke anak-anak. Saya mau tarik kakak-kakak untuk mikir, make sure kita tahu visi gereja ini apa. Cari waktu nongkrong sama Pak Kris berbagi tentang visi gereja ini. Supaya apa? Kita tahu arahnya. Oh kita tuh mau ke sini nih, bareng Kak. Jadi kalau ada konflik, kita nggak serang personal. Bukan menjatuhkan, tapi cari solusi. Itu dia poinnya. Oh iya sorry ya, beres tuh. Komunikasi, nggak asumsi. Kenapa dia pakai masker ya? Dalam masker senyum apa marah ya? Kan harus dikomunikasiin, jangan asumsi. Kamu boleh buka nggak maskernya? Begitu buka, senyum. Clear, nangkap ya Kak? Jangan banyak asumsi. Semakin asumsi, harusnya semakin banyak komunikasi.
supaya kita clear, karena visinya jelas untuk anak-anak yang di awal tadi tuh, dimuridkan, kenal Tuhan, love like Jesus dan lain-lain. Oke? Saya tutup dengan cepat saja. Cara belajar ya, ada anak cara belajarnya ada namanya multiple intelligentsia. Dulu tuh audio visual kinestetik, sekarang macam-macam. Naturalis, spiritualis, macam-macam. Ini satu materi sendiri juga, harus psikolog yang ngomong. Nah kakak-kakak, kita penting sekali harus punya mindset yang sama. Mindset harus benar, harus sama. Kalau dasarnya udah sama maka enak kita berjalan. Lalu keempat terakhir, komunikasi. Di antara tim harus banyak bonding, harus banyak komunikasi. Supaya tim ini maksimal. Ya, ini kita skip aja dulu. Nah ini dia kak, harus humble. Bukan humble dabu-dabu ya, itu sambal. Harus rendah hati. Ketawanya kenceng amat kamu ya. Harus rendah hati waktu kita dalam tim. Aduh ide saya nggak dihargai nih, nggak didengar. Tahan, sabar, yaudah silakan pakai ide kakak, kita ngobrol. Bisa ide kamu di-mixkan. Akhirnya bisa jadi komunikasi. Harus humble. Kita skip ini tentang yang skema yang harus diajarkan berulang-ulang. Lalu ini tentang bagaimana kita mendidik anak, dia nggak akan menyimpang. Nah ini dia penting kakak. Kita harus level up dalam pergumulan permasalahan tim. Harus naik kelas, semakin naik kelas maka Tuhan akan percayakan banyak hal. Terakhir sekali, 739 ya sebelum kita ke toilet. Permasalahan yang muncul dalam pelayanan yaitu internal. Apa aja internal? Kesiapan hati dalam pelayanan, rasa malas itu harus kita hindari. Citra diri, ini harus beres. Citra diri kita sadar kita berharga. Jadi kita nggak cepat baperan, tersinggung, itu harus dihilangkan, harus jadi kakak-kakak yang percaya diri. Dan teladan menjadi penting banget. Saya tutup dengan film ya. Ini kita lanjutkan saja, kita nonton, habis ini kita istirahat. Dalam pelayanan ini Tuhan kasih tanggung jawab sama kita. Duty, tugas. Tuhan kasih, ini ya, kamu pelayanan anak ya. Lalu kita ambil tanggung jawab itu kakak-kakak. Oke. Aku dipilih jadi sebagai guru sekolah minggu, sebagai pelayanan anak. Lalu Tuhan bilang jangan khawatir, tetap pegang ini, aku akan kembali. Kemanapun kamu pergi, be obedient, taat. Oke, Tuhan Yesus siap. Kita terima panggilan itu. Lalu hidup kita terus berjalan kakak-kakak. Musim demi musim, hari demi hari. Lalu musim berganti, banyak pergumulan yang kita lewatin dalam hidup. Permasalahan keluarga, permasalahan pribadi, ya. Permasalahan di gereja. Dan itu nggak gampang, kadang nggak semua orang tahu pergumulan kita. Musim berganti lagi, seasonnya berganti. Tadi angin, sekarang salju. Dulu masalah keluarga, mungkin sekarang masalah pribadi kita. Karakter, keuangan, masa lalu, dan lain-lain. Sampai akhirnya kita ada di titik kita terpisah dari Tuhan. Kita capek dengan hidup ini, burn out, cabut deh, gue nggak sanggup, saya nggak kuat. Kita tepar, kita nggak kuat, kita selesai. Malam hari ini kakak-kakak, saya mau kita diingatkan kembali tentang kasih Tuhan yang kita sudah terima dari Tuhan. Kasih mula-mula. Waktu Tuhan panggil kita menjadi pengikut Kristus. Sampai akhirnya kita dimuridkan dan kita dapat panggilan pelayanan ini. Kakak harus kuat. Karena kakak pribadi yang kuat. Karena ada Tuhan dalam diri kakak-kakak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kadang kita
terlalu bangga sama relasi, pengalaman kita. Tapi malam hari ini saya mau ingatkan, kembali dan lihat Kristus kakak-kakak. Lihat Yesus yang selalu bersama-sama dengan kakak-kakak. Pegang Tuhan ketika kita lagi ngalamin masa-masa sulit dalam hidup kita. Sampai satu saat Tuhan akan kembali memanggil kita. Kita akan dipanggil sama Tuhan suatu saat nanti, entah kapan kakak-kakak. Dan Tuhan mau lihat seberapa kita taat dan setia kepada Tuhan. Kalau di Alkitab bilang, baik sekali perbuatanmu anakku, engkau taat dan setia. Wow, dahsyat. Mungkin ada kakak-kakak yang mau mundur dalam pelayanan anak malam hari ini. Saya cuma bilang, jangan mundur kak, maju, gas. Ingat kasih mula-mula, ingat Tuhan sudah memilih kakak dalam pelayanan ini. Jangan lihat manusia kak, pandang Tuhan, pandang anak-anak. Perbaiki apa yang harus diperbaiki. Sampai satu saat nanti ada anak-anak yang datang sama kakak dan bilang, terima kasih kak sudah ajarin Yesus kepadaku. Terima kasih udah memperkenalkan Yesus kepadaku. Terima kasih kak, terima kasih banyak. Maka benih yang kita sudah taburkan kepada anak-anak itu gak akan pernah sia-sia. Amin kakak-kakak. Boleh tundukkan kepala dan saya ingin berdoa buat kita semua malam hari ini. Haleluya Yesus. Semua menundukkan kepala dan saya pengen kita membayangkan wajah anak-anak yang kita layani setiap hari Minggu di kelas kita masing-masing. Masa pandemi adalah masa-masa yang sulit dan bersyukur kita bisa melewati masa sulit itu kakak-kakak. Dan kalau Tuhan masih kasih kesempatan kakak hidup di dunia ini hari ini, Tuhan masih mau pakai kakak-kakak. Jangan mundur dalam pelayanan. Saya beri waktu 1-2 menit untuk kita merefleksikan panggilan kita di dalam pelayanan anak ini. Apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, mari kita merefleksikan. Perjalanan hidup kita kakak-kakak. Terima kasih Tuhan kalau kami ada malam hari ini. Terima kasih kalau Tuhan masih kasih kesempatan kami menabur benih yang baik buat anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kakak-kakak, setelah kakak-kakak merefleksi berdoa, saya rindu boleh kakak-kakak mencari 2 atau 3 orang yang mungkin ada clash di hati yang belum beres. Saya nggak tahu, tapi ada sesuatu di hati saya. Kalau ada sesuatu yang belum beres, kakak boleh hampiri kakak-kakak di antara kakak-kakak di sini untuk bereskan satu masalah. Selain itu, kakak boleh cari pasangan 2 orang lalu saling mendoakan. Silakan. Kalau cukup akrab, kakak boleh peluk. Kalau kakak tahu 1-2 pergumulan yang ada, boleh peluk, doakan kakak yang perlu didoakan itu. Silakan, boleh mulai bergerak, cari 1-2 orang, saling mendoakan, berpelukan yang dekat, kuatkan satu dengan yang lain. Mari kita saling menguatkan. Boleh geser kursinya sambil berdiri, terserah, cari posisi yang nyaman, lalu saling mendoakan. Silakan Kak. Dalam nama Yesus. Silakan saling menguatkan dan saling mendoakan. Dalam nama Yesus.
Pak Kris untuk berdoa buat guru-guru yang ada. Bapa dalam surga, terima kasih untuk sesi yang pertama yang kami baru saja jalani. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menuntun sejauh ini untuk kami bisa melayani anak-anak ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah anugerah yang kami sedang percaya kami terima daripada Engkau. Tuhan, kami tahu Tuhan pelayanan anak ini bukan pelayanan yang mudah. Dan saat ini pada waktu kami melayani anak-anak, kami juga disertai dengan kesulitan-kesulitan hidup kami. Kami mohon kiranya kami mau melayani Engkau dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus, tidak menggunakan kekuatan daripada diri sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya pada waktu kami terus melayani Engkau, ada sebuah ketaatan dan kesetiaan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau break dan kami akan lanjut ke sesi kedua. Kami percaya ada pengalaman-pengalaman baru yang Tuhan akan singkapkan kembali kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Thank you Pak Kris, boleh break dulu 5 menit kali ya Kak. Nanti saya nggak apa-apa ya, ambil satu sesi lagi ya Kak, setengah jam lah kita padetin. Jadi ambil waktu Kak. Selamat istirahat.